Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini saya akan membawakan materi tentang network layer. Jadi di pertemuan ke-10 ini eh, materinya network layer. Jadi fungsinya network layer itu adalah pengalamatan logis dan melakukan pemetaan atau routing terhadap paket-paket melalui jaringan, membuat dan menghapus koneksi dan jalur koneksi antara dua node di dalam satu jaringan, lalu mentransfer data dan membuat dan mengkonfirmasi penerimaan dan mengeset ulang koneksi. Jadi sebenarnya network layer itu berfungsi untuk mengarahkan ya, mengarahkan paket-paket yang sudah dibungkus ya di NSKPC di layer sebelumnya gitu. Jadi dia hanya mengarahkan saja. Jadi kayak semacam pembagian lah ya. Pengalamatan jaringan yaitu merupakan kombinasi dari pengalamatan fisik yaitu MAC address dan pengalamatan logik. Jadi sebenarnya saya contohkan kita seperti mengirim barang ya, mengirim barang. Jadi MAC address ini maksudnya adalah eh, misalkan saya mau mengirim barang ke JNE. Nah, MAC address itu adalah JNE-nya gitu. Jadi yang apa vendor atau perusahaan yang bisa mengirimkan barang saya gitu. Dan pengalamatan logik. Nah, pengalamatan IP address ini adalah alamat yang saya tuju gitu. Misalkan saya mau mengirim barang ke arah Bekasi atau ke arah Jawa Barat seperti itu. Itu alamatnya MAC IP address. Nah, MAC address ini adalah JNE-nya. Jadi kalau saya pakai JNE itu MAC address-nya JNE seperti itu. Ataupun kalau saya mau kirim barang kayak GoSend atau eh, Grab Express gitu ya, itu MAC address-nya adalah seperti itu ya. Gitu. Kemudian pengalamatan logis yaitu biasa disebut dengan IP address atau nomor IP. Ini alamatnya ya. Nomor IP itu diperlukan oleh perangkat lunak untuk mengidentifikasi komputer pada jaringan. Nah, sebenarnya pengalamatan logis ini itu sama kayak kita ya. Kita kan kalau mau kirim harus ada alamatnya. Nah, kalau di dunia maya itu sebenarnya berbasis angka semua gitu. Jadi nomor IP itu nomor identitas yang sebenarnya diatur oleh NIC tuh atau kartu jaringan atau disebut LAN card ya. Kalau di Mangga 2 kalau NIC kalau di Mangga 2 orang bingung gitu. Biasanya LAN card gitu. Atau yang sekarang terbaru adalah USB LAN. Seperti itu ya. Karena LAN card sebenarnya juga udah jarang banget. Kenapa? Karena motherboard rata-rata itu eh, udah masuk ya LAN-nya, LAN card-nya itu. Nah, biasanya pakai USB itu LAN. Itu aja. Nah, ini adalah IP ya. IP address-nya itu ada 4 oktet. Ini satu oktet itu ini ya 128 itu satu oktet. Nah, ini adalah binernya gitu. Jadi biasanya kita itu pakai biner kalau IP address. Nah, kan seperti kalian yang kemarin lihat ya di subnet ya, itu 255 255 255 0. Itu seperti itu. Jadi alamat internet terdiri dari 4 byte yang menyatakan host dan networknya. Kemudian sirkuit switching. Nah, switch itu kita biasanya kan kalau ada router, ada switch gitu ya, yang untuk menyebarkan sebenarnya, menyebarkan dan biasanya kalau router itu udah sama switch juga ya. Kalau kita lihat-lihat kayak WiFi gitu ya, router WiFi itu ada switchnya itu. Nah, itu koneksi biasanya terjadi secara fisik bersifat point to point. Nah, itu kalau switch ya. Kemudian penggunaan jalur yang bertambah banyak untuk jumlah hubungan yang meningkat. Jadi kalau kita lihat di apa router switch itu kan biasanya dia ada 4 port dan satu port buat
WAN-nya gitu ya. WAN-nya itu biasanya yang masuk ISP atau biasanya IndiHome gitu ya. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau ada switch itu cost-nya ya akan semakin meningkat tuh. Ya, kalau router router plus switch atau router WiFi itu biasanya mahal ya. Ya lumayan lah, nggak terlalu mahal juga. Nggak semahal yang di belakang saya gitu. Router router beneran router gitu. Apalagi sekarang kalau kalian sudah mungkin kalau di perusahaan ya, kalau di perusahaan itu biasanya ada yang namanya firewall. Nah, firewall tersendiri ya itu namanya biasa FortiGate gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pengaturan switch menjadi sangat kompleks. Nah, ini kalau pengaturan switch itu biasanya pakai switch yang manageable. Kalau mau diatur itu biasanya VLAN ya, pakai VLAN. Itu lumayan lumayan sih ya kalau switch yang bisa diatur manageable. Ya kalau Cisco aja itu ya lumayan lah gitu. Kemudian munculnya idle time bagi jalur yang tidak digunakan. Lalu hal ini akan menambah efisiensi model circuit switching karena sifatnya biasanya mentransmisikan data dengan kecepatan yang konstan. Sehingga untuk menggabungkan suatu jaringan dengan jaringan lain yang berbeda kecepatan tentu akan sulit diwujudkan. Tuh. Nah, biasanya kalau pakai apa switch manageable yaitu bisa kita atur gitu. Kemudian ini pakai switching yaitu pesan yang dikirim dipecah-pecah dengan besar tertentu. Pada tiap pecahan data ditambahkan informasi kendali atau informasi kendali ini dalam bentuk yang paling minim digunakan untuk membantu proses pencarian rute dalam suatu jaringan sehingga pesan dapat sampai ke alamat tujuan. So, biasanya ya itu encapsulation. Kemudian ini adalah gambaran dari paket switching. Jadi ada user data lalu ditransmisikan ya melalui control information lalu dia dikirimkan paketnya. Tuh. Ya, penggunaan data switching mempunyai keuntungan, yaitu pertama efisiensi jalur lebih besar karena hubungan antar node dapat menggunakan jalur yang dipakai. Nah, sebenarnya kalau switch manageable itu memang bisa diatur kecepatannya, kemudian bisa diatur kayak VLAN dan lain-lain ya. Itu kalau switch manageable. Cuman kalau switch yang standar atau yang biasa aja itu nggak apa ya kita nggak bisa apa-apa gitu karena memang itu kita nggak bisa atur atau unmanageable. Ya, lalu bisa mengatasi permasalahan data rate yang berbeda antara dua jenis jaringan. Tuh. Nah, itu kalau switch manageable ya. Lalu saat beban lalu lintas meningkat pada mode circuit switching, beberapa pesan yang akan ditransfer dikenai pemblokiran. Transmisi baru dapat dilakukan apabila beban lalu lintas mulai menurun. Sedangkan pada model data switching, paket tetap bisa dikirimkan, tetapi akan lambat sampai ke tujuan gitu. Nah, ini memang ada plus minusnya yang memakai switch manageable dan switch unmanageable gitu. Kalau switch yang manageable memang eh, apa ya, dia akan ada pengaturan tersendiri. Cuman kalau switch unmanaged itu ya udah loss semua gitu. Itu tergantung dari jaringannya kalau switch unmanageable. Ataupun biasa dari routernya ya, routernya apakah dia membatasi gitu tiap port berapa kecepatannya itu ya biasanya. Kemudian pengiriman dapat dilakukan berdasarkan prioritas data. Jadi dalam suatu antrian paket yang akan dikirim, sebuah paket dapat diberi prioritas lebih tinggi untuk dikirim dibanding paket yang lain. Nah, virtual circuit pada dasarnya adalah suatu hubungan secara logik yang dibentuk untuk menyambungkan dua stasiun. Paket dilabelkan dengan nomor circuit maya. Nah, ini kalau virtual circuit itu maksudnya seperti VLAN ya, VLAN itu kalau di switch manageable. Jadi
dia itu dia bisa misalkan per departemen, VLAN itu per departemen biasanya. Nah itu misalkan departemen A dengan departemen A itu bisa terhubung gitu. Asalkan dia masuk ke port yang sama gitu ya. Nah ini Secret My External. Nah ini dia akan mencari jalan yang terdekat gitu ya, termudah terdekat, nggak sampai misalkan dia ngambil jalan jauh, enggak. Ini kalau virtual circuit atau nanti yang namanya switch manageable. Datagram. Saya kirain oktagram kayak Ibu Guru ya. Slime. Oke, datagram. Setiap paket dikirimkan secara independen. Nah, itu jadi kalau datagram paket itu dikirimkan independen. Maksudnya di sini dia tidak bergantung dengan eh, apa rate-nya gitu, rate dari kecepatan si switch-nya gitu. Kemudian setiap paket diberi label alamat tujuan. Nah, ini otomatis sudah semuanya ya. Kemudian datagram memungkinkan paket yang diterima berbeda urutan dengan urutan saat paket tersebut dikirim. Nah, biasanya kalau di jaringan itu FIFO ya, first in first out gitu. Nah, itu dia kalau datagram ini dia ibaratnya spesial gitu. Misalkan karena dia independen, nggak ada ibaratnya nggak ada keterkaitan mengenai aturannya gitu ya. Misalkan kalau di jaringan ada aturan tidak boleh kecepatan segini, nah itu nggak ada kalau di datagram ini. Nah ini maksudnya datagram itu dia tuh los aja saat gitu ya, dari A ke B, A ke C seperti itu. Nah ini biasanya datagram ini biasa digunakan switch unmanageable atau yang konvensional. Nah, hanya kalau ini dia itu paketnya itu ya tergantung dari dia lewatnya gitu, karena dia independen, jadi nggak ditentukan lewat sini nggak, dia langsung dia mana aja gitu, kan not mana aja gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa menentukan juga. Nah, fungsi routing sendiri harus mengacu pada nilai-nilai yang di bawah ini. Jadi pertama tanpa kesalahan, kedua sederhana, lalu kokoh, stabil, adil, dan optimal. Nah, ini maksudnya, nah ini bukannya ini ya, ada adilnya ya, maksudnya bukan semacam slogan ya. Tapi maksudnya kalau routing ini tanpa kesalahan, jadi nilai parity-nya itu kalau bisa sih no error ya kalau bisa ya. Tapi memang biasanya parity-nya agak-agak 0, berapa gitu errornya. Gitu. Nah itu routing. Makanya kenapa routing tanpa kesalahan, karena biasanya kalau routing itu biasa ada ya, ada RIP, ada metodenya ya, ada RIP, ada OSPF, ada IGRP dan lain-lain gitu ya. Nah, itu makanya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Jadi unsur routing itu menurut kriteria kerja kinerjanya, pertama bisa dihitung jumlah hopnya. Hop itu maksudnya langkahnya gitu. Ya namanya hop ya, loncat-loncat ya. Hop-hop, nah, itu maksudnya langkah-langkahnya. Kemudian cost-nya, cost di sini maksudnya bukan biaya ya, tapi cost yang dikeluarkan itu kecepatan yang dia gunakan. Gitu. Lalu delay-nya, delay. Kemudian throughput. Delay itu maksudnya jeda antara satu paket dengan paket lain gitu. Seperti itu, apakah kecil gitu, kalau semakin kecil semakin bagus gitu ya delaynya. Kemudian throughputnya ini maksudnya adalah eh, kecepatan komunikasinya antara device A dengan device yang lain itu. Lalu decision time. Nah ini routing itu mengandung paket datagram. Session virtual circuit. Lalu decision place yaitu each node terdiskusi dan
Central node terpusat. Lalu organizing node. Lalu information source itu ada non, ada lokal. Jadi sumbernya itu bisa non gitu. Maksudnya tidak bisa diketahui atau anonymous sebenarnya. Nah, ini kenapa kok non? Nah, itu biasanya dia hubungan itu dibangun kadang lewat ICMP atau ping ya, kalau bisa disebut ping. Nah, itu disebut non. Gitu. Jadi kita misalkan biasanya kalau network engineer tuh biasanya ngeping dulu ping kemana, ke A, ke B gitu ya. Gitu. Kemudian lokal. Nah, lokal nih biasanya cuman di batas LAN doang. Kemudian adjacent node. Adjacent nih maksudnya sudah terukur. Gitu. Lalu not along road. Jadi ini maksudnya not along nih panjang ya, panjang. Ya, jangka waktu yang panjang itu. Misalkan saya ngirim paket ke Google gitu kan. Google kan udah di Singapura sebenarnya ya. Ya, maksudnya servernya di Singapura. Jadi walaupun pusatnya di Amerika gitu. Jadi kita biasanya ngakses ke Singapura. Nah, itu kan long gitu ya. Kemudian Alnode. Nah, ini maksudnya information source ini Alnode dia itu bisa menggunakan semua titik itu. Entah titik dari mana saja gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada strategi untuk merouting ini. Ada fix, ada floating, random, adaptif. Nah, kalau fix ini ya routingnya itu memang sudah ditentukan gitu. IP-nya sudah ditentukan. Nah, kalau floating, nah ini yang biasa ya di kita tuh kadang-kadang ini udah masuk ethical hacking sih sebenarnya. Nah, ini floating gitu. Biasanya kalau orang-orang yang iseng gitu, maksudnya hacker itu uploading gitu ya. Nah, kadang kita juga nguploading juga, maksudnya kita ngeping gitu biar kenapa kita ping karena biar kita tersambung terus dengan eh, tujuan kita gitu. Tujuan saya kan kita ya, tujuan saya. Lalu random. Nah, ini random ini juga tadi ya tanpa diketahui titik-titik persinggahannya gitu, random. Lalu adaptif ya. Kemudian adaptive routing, update time, ada continuous, periodic. Kalau continuous ini kalau misalkan dia gagal gitu ya, kalau gagal dia nyambung lagi. Kemudian kalau periodik ini misalkan ada kegagalan pertama nanti disambung lagi ke di periode selanjutnya. Lalu major load change itu yang lebih besar. Lalu topologi change itu juga menurut topologinya. Kemudian ada flow control yaitu kendali lalu lintas. Flow control digunakan untuk mengatur aliran data dari dua titik. Flow control juga digunakan untuk hubungan yang bersifat indirect seperti misal dua titik dalam sebuah jaringan paket switching di mana kedua endpoint-nya merupakan sirkuit maya. Lalu fungsi dari flow control adalah untuk memberi kesempatan kepada penerima agar dapat mengendalikan laju penerimaan data sehingga ia tidak terbanjiri oleh limpahan data. Nah, ini kadang flow control itu memang bisa diberikan gitu. Jadi kadang kita bisa setting ya, kita bisa setting untuk flow controlnya misalkan beberapa megabyte per second seperti itu ya, agar tidak membebani misalkan kita ada Ethernet 8 gitu, nah tidak membebani semua Ethernet gitu, itu bisa disetting per portnya. Kemudian congestion control digunakan untuk menangani terjadinya kemacetan. Nah, ini juga kadang kita disebut juga dengan looping atau ya putar-putar di situ aja gitu ya. Nah, itu kadang bisa terjadi kemacetan. Kemacetan data maksudnya. Nah, kemacetan itu akibatnya nanti lambat gitu, data jadi lambat. Pada dasarnya sebuah jaringan itu
adalah antrian pada masing-masing node. Jadi terdapat sebuah antrian paket yang akan dikirimkan ke kanal tertentu. Jadi apabila kecepatan suatu paket dalam sebuah antrian lebih besar dibandingkan kecepatan transfer, maka akan muncul efek bottleneck. Ya, kan tadi sebenarnya kalau jaring itu 5% first out ya. Nah, ini deadlock avoidance. Jadi permasalahan yang serius yang diakibatkan efek cognition. Jadi deadlock gitu. Deadlock ini maksudnya jaringan tuh benar-benar lambat, nggak bisa digunakan lagi gitu. Ya suatu kondisi di mana sekelompok node tidak bisa meneruskan pengiriman. Itu biasanya RTO ya, request timeout paket karena tidak ada buffer yang tersedia. Teknik deadlock avoidance digunakan untuk mendesain jaringan sehingga deadlock tidak terjadi. Ini biasanya di router-router yang sudah ada gitu, memang seperti Mikrotik atau Cisco gitu, itu sini sudah ada untuk deadlock ini. Baik, terakhir adalah bentuk deadlock yang paling sederhana adalah direct store and forward. Bentuk deadlock kedua adalah direct store and forward deadlock. Lalu bentuk deadlock yang ketiga adalah reassembly atau dia membangun kembali gitu. Ya, ini adalah materi dari network layer. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di komentar, kemudian atau bisa di WhatsApp gitu ya nantinya ya. Oke, ini adalah slide terakhir. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.